Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desun Aswan dalam Matematika Mudah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 10, yaitu materi Matematika Peminatan kelas 10. Itu adalah fungsi eksponen. Nah, sebelum kita belajar tentang fungsi eksponen, kita harus tahu dulu eksponensial itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, pada waktu di SMP kita udah belajar tentang eksponen, walaupun dan di SD tingkat sekolah dasar kita udah juga pernah belajar tentang eksponen. Nah, ini kita mengingat kembali, misalnya dipangkatkan. N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A hingga dikali A sebanyak N kali. Misal, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tetapi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Gitu. Misalnya seperti ini lagi, 9 dipangkatkan 5, atau 9 eksponen 5. Berarti ini bukan 9 kali 5, jawabannya 45, tapi 9-nya dikali sebanyak 55. 9-nya dikali sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, berarti jawabannya 16. Nah, bagaimana? Misal ketemu soal seperti ini, 5 pangkat 2021 bagi 5 pangkat 2019. Nah, kalau ini, kalau kita carinya secara manual, tanpa kita tahu sifat-sifatnya, ini bisa kita kalikan 5 dikali sebanyak 2021 kali. Nah, banyak kan? Ini juga dibagi dengan 5 pangkat 2000 sebanyak 9 kali, 2019 kali. Nah, banyak. Berarti jawabannya juga belum tahu. Nah, untuk itu kita akan belajar eksponen ini, bilangan eksponen ini, supaya lebih mudah kita pelajari tentang sifat-sifatnya, akan lebih mudah. Kalau matematika seperti itu akan diberikan sifat, jadi jauh lebih mudah. Nah, sifat eksponen. Nah, yang pertama, sifat eksponen itu adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1 jika A-nya itu tidak sama dengan 0. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika misalnya nanti ketemu dia 0 pangkat 0, ini jawabannya tak tentu, bilangannya tak tentu. Ini tidak bisa. Nah, sifat yang kedua yaitu A pangkat M. Perhatikan ya, A pangkat M. Ini di SMP dulu udah pernah diulang. A pangkat N. A pangkat M ditambah N dengan syarat bilangan pokoknya itu sama. Kalau ada perkalian berarti ada pembagian. Berarti A pangkat M per A pangkat N itu artinya sama dengan A pangkat. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, berarti kalau pembagian pangkatnya dikurang. M dikurang N. Nah, seperti itu. Ini sifat yang memang dari sananya. Kemudian kalau seperti ini, A dikali B pangkat M, itu artinya akan sama pangkat ini untuk seluruh yang dalam kurung. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya, sifat yang kelima, kalau perkalian berarti ada pembagian A per B pangkat M, itu sama artinya dengan A pangkat M per D pangkat M. Selanjutnya A pangkat M dipangkatkan dengan N, berarti kalau A pangkat dipangkatkan lagi, berarti itu pangkatnya kita kali. Kemudian lanjut, sifat yang selanjutnya yaitu A pangkat negatif N itu artinya dengan sama dengan 1 per A pangkat N-nya positif. Nah, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian lagi, sifat yang terakhir yaitu A pangkat pecahan M per N itu dalam bentuk akar jadinya. A pangkat M N. Nah, kita coba lihat contohnya masing-masing ya.
Misalnya kalau seperti 2, ini bilang pokoknya harus sama ya. Misalnya contoh yang kedua itu 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 2. Itu artinya sama dengan kalau perkalian, ingat bilangan pokoknya sama berarti ditambahkan. Berarti 2 pangkat 10 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 12. Nah, begitu ya semuanya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu contoh yang ini aja kita bikin karena dia pembagian, berarti pangkatnya kita kurangi. Berarti soalnya 5 pangkat 2021 per 5 pangkat 2019 itu artinya sama dengan, nggak perlu ragu, nggak perlu kita kalikan sebanyak 5 sebanyak 2021. Nah, kalau pakai sifat ini akan lebih mudah. Karena pelajaran eksponen ini akan kita gunakan sampai di kelas 3 itu tetap ada, walaupun di pelajaran nanti ada di pelajaran fisika, kimia, dan matematikanya pada khususnya kan. Berarti 5 pangkat 2021 dikurang 2019. Berarti 2021 kurang 19 berarti 5 pangkat 2. Nah, begitu. Contoh yang keempat. Misalnya 3 dikali 2 pangkat 10. Misalnya begini. Itu artinya berarti 3 ini juga pangkat 10 dan 2 ini juga pangkat 10. Ups, suaranya ya di luar. Berarti 3 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10. Seperti itu. Ini untuk dalam misalnya. Misalnya 5 pangkat, soal nomor 5 ini pembagian. Tetap seperti itu. Kita bikin 3 per 2. Ini misal aja biar lebih mudah, bikin pangkatnya 5. Berarti 3 ini juga pangkat 5 dan 2 ini juga pangkat 5 dalam bentuk pernya. Berarti 3 pangkat 5 dan 2 pangkat 5. Dengan catatan ini nggak bisa disesuaikan. Kenapa nggak disesuaikan? Karena ini bilangan pokoknya berbeda. 1, 3, 1, 2. Nggak bisa seperti yang di atas. Oke? Nah, lanjut. Contoh yang keenam, misal dia 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, itu artinya sama dengan 3 pangkat 4, 81. Ya. Berarti yang sifat ketujuh, misalnya A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat N, atau per A pangkat N. Berarti kalau pangkatnya negatif menjadi 1/4 dia supaya pangkatnya positif. Seperti ini. 3 per negatif 2 itu artinya sama dengan 1/3 pangkat 2 positifnya. Berarti 1/9. Begitu. Yang ke-8 ini bilangan pecahan. Misalnya 4 pangkat 2 diakarkan pangkat 3. Berarti jawabannya 4 pangkat 2/3. Nah, seperti itulah penjelasan sifat-sifatnya. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soalnya, ini kan contoh sifat. Kita masukkan ke contoh soalnya. Contoh soal. Nah, contoh soalnya begini. Itu dengar suara-suara ya, karena di rumah orang sebelah itu ada acara, jadi agak sedikit ribet di sini. Nah, misalnya ada contoh begini, bentuk sederhana, soal nomor 1, bentuk sederhana dari X, Y pangkat 2, Z pangkat 3, dipangkatkan 2 per X pangkat 3, Y, Z pangkat 4. Nah, kalau seperti ini kita ingat lagi sifat. Kalau pangkat itu dipangkatkan, tadi ada sifat begini, A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Ya kan? Berarti
Cara jawabannya berarti ini dikali pangkatkan 2, berarti X-nya juga pangkat 2. Kemudian kalau pangkat dipangkatkan, ada tadi sifat yang begini kan, M sama dengan pangkat dipangkatkan, berarti artinya pangkatnya dikali. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti Y pangkat 4, ini Z-nya 3 kali 2, berarti Z-nya pangkat 6 meter. Ini biasa aja, berarti X pangkat 3, Y sendiri, kemudian Z-nya pangkat 4. Nah, ini kalau dipisah, ini kan kalau kita pisah, ini kan X sama X, Y sama Y, ya kan? Bilangan pokoknya sama. Nah, kalau seperti itu, kita selesaikan. Tadi ada sifat kan? Kalau A per B, ini kalau sifat yang seperti ini tadi. Kalau dia bentuknya A pangkat M per A pangkat N, itu artinya pangkatnya dikurang. Lanjut. Kita kurangkan saja. 2 kurang 3. 2 kurang 3 berapa? 2 kurang 3 berarti X-nya negatif 1. X pangkat negatif 1. Kemudian Y. 4 dikurang, kalau nggak tulis berarti sini ada angka 1. 4 kurang 1 berapa jawabannya? Dapat 3. Kemudian Z. 6 kurang 4 berapa? Dapat 2. Nah, kalau kita sederhanakan yang ini kan negatif supaya nanti pangkatnya positif. Tadi ada sifat nomor 8 tadi kan. Ini kita bikin aja poin-poinnya. Lanjut aja ya. Berarti kalau yang A pangkat negatif N itu sama artinya dengan 1/A pangkat N. Berarti jawabannya kalau dia dalam bentuk adjektif, misalnya dalam bentuk pecahan bilangan positif, ini pangkat positif gitu. Berarti jawabannya Y pangkat 3, Z pangkat 2 per X. Nah, begitu. Kita coba contoh yang kedua. Yang lebih menantang lagi contohnya. Misalnya begini, 15. Nah, udah ada angka 15. 15 dikali 11. Kita pangkatkan lagi menjadi 5. Kali, ini kali ya, kali 4 pangkat 7 per 30 kali 22 pangkat 5. Nah, perhatikan di sini tidak ada satupun yang bilangan pokoknya sama. Ya kan? Tidak ada satupun bilangan pokoknya sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa habis nanti penyelesaiannya? Kita selesaikan satu-satu. Kalau ini perkalian, kita lipat yang ini. Berarti pangkatnya untuk ke dalam semuanya. Berarti 15 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 dikali 7 per, ini juga 30 pangkat 5 dikali 22 pangkat 5. Coba lagi, kalau seperti ini ada 15, ada 30, 30 ini bisa 2 kali 15 kan? Iya, 2 kali 15 ini juga 22 ini bisa jadi nanti 2 kali 11. Ayo kita buka. Yang di atas biar aja, 15 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7. Nah, yang ini kita buka. 30 itu kan 2 dikali 15 pangkat 5. Kemudian 22 itu 2 kali 11 pangkat 5. Kita buka lagi, berarti ini tetap 15 pangkat 5, 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7 per, pangkatnya untuk ke dalam seluruhnya 2 pangkat 5 dikali 15 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali 11 pangkat 5. Nah, kalau seperti ini udah kelihatan. Bisa kita selesaikan. Ambil kita dulu yang 15 per 15. 15 pangkat 5 dibagi 15 pangkat 5. Penyebut sama pembilang itu sama.
pembilang sama penyebut ini sama, berarti dia jawabannya 1. Ya, tulis aja lah dulu. Ini juga 11 pangkat 5 dengan 11 pangkat 5. Sama ya, 1. Sisa berapa lagi? 4 pangkat 7. Di sini ada 2 pangkat 5, di sini ada 2 pangkat 5 juga. Kita sederhanakan dulu 4 pangkat 7-nya. Berarti 4 pangkat 7 itu, 4 itu kan 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 kan, 4 tuh pangkat 7. Kalau pangkat ditambahkan, kalau pangkatnya dalam bentuk kali, bilang pokoknya sama, berarti pangkatnya kita apa kan? Sifat nomor selanjutnya AM dikali AN, itu tadi apa? AM tambah N. Berarti kalau seperti ini, jawabannya 2 pangkat 5 tambah 5. Berarti ini berapa? 2 pangkat 14. Ini per 2 pangkat 10. Nah, 14 dikurang 10. Ini sifatnya. Berarti 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? Jawabannya 16. Begitu. Oke, kita coba lagi. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya kita buka nih contoh nomor 2. Kita bikin contoh nomor 3. Nah, contoh nomor 3 itu agak apa ya, sedikit ya lebih menantang lagi lah, bertingkat. 4 kita pangkatkan 2x kurang 1. Nah, bagaimana tuh? Dikali, kalinya supaya tidak ragu kita dengan x, kita bikin titik aja. 2x kurang 3 per 4 dikali 2 pangkat 2 kurang x. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, berarti kita selesaikan aja 2 sama 2 dan 4 sama 4. Kalau dia pembagian, berarti pangkatnya dikurang ya. Berarti ini kalau nggak tuliskan, ini pangkatnya 1 nih. Atau kita bikin dalam bentuk pangkatnya, ini kan 4. 4 itu kan bisa jadi 2 pangkat 2 kan. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Bagaimana? Pada mudah kita bikin pangkat 2 aja semuanya ya. Berarti ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat x kurang 1. Ini tetap x kurang 3. Per 4 itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 kurang x. Jadi yang atas sama yang atas dulu kita selesaikan ya. Kalau perkaliannya kita selesaikan dulu. Ini 2 pangkat 2. 2 kalau perpangkatan berarti pangkatnya dikali, lihat yang ini. Berarti 2 kali 2. 2 pangkat 4x dikurang 2 kali negatif 1, 2. Dikali, apa tuh? 2 pangkat x kurang 3. Per, ini berarti 2 pangkat, kalau perkalian kita tambahkan 2 ditambah 2 kurang x. Nah, itu artinya akan sama dengan, ini kita tambahkan 2 pangkat 4 ditambah 4x ditambah x, berarti jawabannya 5x. Nah, negatif 2 ditambah negatif 3, berarti negatif 5. Per 2 pangkat 2 tambah 2, 4 kurang x. Berapa nih kalau pembagian? Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Kalau berarti kan kalau negatif jadi positif. Berarti 2 pangkat ini 5x dikurang negatif x. Berarti negatif 5x dikurang negatif x. Berarti ini kan negatif positif ya. Berarti dapat 5x. Ya. Kemudian negatif 5 dikurang 4. Negatif 5 dikurang 4. Negatif tambah banyak. Berarti jawabannya begini.
Selesai. Contoh nomor 4, X pangkat negatif 1 dikurang Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1. Nah, ingat tadi sifat yang nomor 7 tadi ya. Ada tadi kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kita bikin dalam bentuk seper. Berarti 1 per X dikurang 1 per Y per 1 per X ditambah 1 per Y. Nah, kalau seperti ini kita ingat dulu waktu di SD dulu cara menyelesaikannya biar mudah. Ini kita kalikan ke sini. 1 dikali Y, 1 dikali X berarti per kurang ini enggak. 1 dikali Y, kemudian dikurang X dikali 1 X per XY. Nah, seperti itu. Berarti kita bikin Y dikurang X per XY, kemudian per besar yang ini Y ditambah X per XY. Nah, waktu dulu kita bikin kalau dia 1 per 2 per A per B itu artinya sama dengan B per A. Kalau pernya kita pisahkan. Atau kalau bentuknya seperti ini, A per B itu dibagi. C per D itu artinya sama dengan A per B dikali D per C. Nah, seperti ini. Atau dalam bentuk pecahannya A per B per C per D, kita balikkan yang bawah. Berarti A per B dikali D per C. Sama dengan yang seperti ini. Berarti Y dikurang X per XY dikali XY, Y ditambah X. Nah, ini ada XY. Nah, tinggal coret aja. Berarti jawabannya Y dikurang X per Y ditambah X. Dah, selesai sampai di situ. Kita cobakan lagi. Cuma itu seperti ini. A pangkat B negatif 1 dikurang A pangkat negatif 1 dikali B per A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini A. B-nya karena negatif jadi 1 per B. Berarti kita bikin aja 1 per B-nya begini. Dikurang A per, salah ini ya. Kok A? Harusnya ini B. Kan B-nya yang positif. B, ini maksudnya begini ya. Kalau A, B negatif 1 berarti A dikali 1 per B. Ya kan? Biar lebih mudah cara penulisannya berarti A dikali 1 ya A per B. Seperti ini dia. Paham? Paham. Per, ini A pangkat negatif 1 berarti 1 per A. Ditambah B pangkat negatif 1 berarti 1 per B. Nah, kita selesaikan dulu. Seperti yang tadi, 1 per X dikurang 1 per Y yang tadi, berarti X kali, berarti Y dikurang X per XY. Berarti ini A kali A kuadrat, dikurang B dikali B kuadrat, per, ini sama, dikali silang juga, B ditambah A per AB. Terus lanjut, kalau seperti ini kita kalikan ke atas seperti ini kan tadi. Misalnya A per B per C itu artinya sama dengan A dikali C per B. Berarti ini kita balikkan, berarti A kuadrat dikurang B kuadrat dikali AB per B tambah A. Nah, kalau seperti ini seperti apa? Ini ingat dulu rumus waktu di kelas 8. Ini ada, ini berubah.
ini berubah menjadi seperti ini. A ditambah B, A dikurang B, dikali A per B. Ini tetap ya, nih. Oh, pemirsa, ini ada yang salah. Tinggal, ini pernya nggak ada. Ini harusnya kita hapus dulu ya. Hapus ini. Ini harusnya ada di sini. Ini kan ini kali ini. A per B. A kuadrat dikurang B kuadrat per AB. Ya kan? Nah, ini juga berarti ini harus ada A per B. Nah, karena A per B itu atas sama dengan bawah, maka A per B-nya habis. Nah, tinggal dicoret. Berarti per A tambah B atau B tambah A sama ya. Coret-coret. Sisa A dikurang B. Dah selesai untuk yang eksponen. Bilangan eksponen. Nah, selanjutnya pelajaran kita akan kita lanjutkan tentang yang namanya fungsi eksponen. Dan fungsi eksponen ini ada hubungannya dengan menggambar grafik. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika itu mudah.